Perkenalkan, kami dari FRI 30 dengan anggota saya sendiri, Iskia Michael Parulian Sinambela, ada Salvina Putri Ramadhani, dan Muhammad Fajrul. Pada hari ini kita akan mempresentasikan materi tentang keramik, polimer, dan komposit. Start. Oke, pada keramik kita ada 4 pembahasan, yaitu strukturnya, sifat, aplikasi, dan prosesnya. Ini merupakan definisi dari keramik. Keramik merupakan material non-logam dan ion organik, terdiri atas unsur logam dan non-logam yang terikat secara bersamaan, secara primer dengan ikatan ion atau ikatan logam. Oke, dalam struktur keramik, ada pembentukan bahan keramik, dapat bersifat ionik ataupun kovalen. Persen karakteristik ionik meningkat dengan perbedaan keelektronegatifan atomnya. Masuk ke vacancies dan interstitial vacancies. Vacancies atau kekosongan pada keramik itu terjadi untuk kation dan anion. Interstasial ada untuk kation, tetapi interstasial biasanya tidak diamati untuk anion. Defek atau kecacatan pada keramik ada dua, yaitu kecacatan Schottky, yaitu kekosongan kation-kation pasangan interstasial, dan yang kedua ada Frankel defect atau kecacatan Frankel, yaitu sepasang kekosongan kation dan anion. Oke, selanjutnya ada sifat dari keramik. Yang pertama, bahan keramik lebih getas dibandingkan logam. Karena ikatan ion ini, maka bahan keramik memiliki stabilitas tinggi. Ikatan atom bahan keramik lebih kuat dibandingkan dengan logam. Karena itu reaksi kimianya berlangsung lebih lambat. Yang kedua itu bahan keramik lebih keras dibandingkan logam. Boleh di next. Selanjutnya ada aplikasinya. Ini kita akan membahas klasifikasi bahan keramik. Jadi di sini tuh ada kacamata untuk optik, penguatan komposit atau wadah atau rumah tangga. Selanjutnya ada produk tanah liat untuk keramik putih atau whiteware, keramik struktural. Selanjutnya ada refraktori untuk batu bata untuk cat tinggi atau tungku. Selanjutnya ada semen abrasif untuk amplas, pemotongan, polishing. Selanjutnya ada lanjutan untuk komposit dan struktural. Selanjutnya ada keramik modern untuk bantalan katup, rotor mesin atau sensor. Boleh di next. Aplikasi bahan keramik. Yang pertama untuk alat pemotong, kedua ada komponen mesin jet, ketiga ada implan pinggul, keempat ada isolator, kelima ada induktor, dan keenam ada resistor. Boleh di next. Selanjutnya ada proses pembentukan partikulat. Di sini tuh ada proses pembentukan kaca di mana ada pressing, ada blowing, ada drawing, sama ada fiber forming. Selanjutnya ada proses powder pressing di mana di sini ada hot, ada uniaksial dan isostatik. Selanjutnya ada hydroplastic forming. Selanjutnya ada slip casting, ada tape casting, dan 3D printing, serta ada cementation. Nah, dari hydroplastic forming, slip casting, tape casting, 3D printing, uniaksial dan isostatik ini akan lakukan proses drying dan firing. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada proses pembentukan gelas. Gelas dibuat dengan pemanasan bahan baku di atas suhu cair. Gelas komersil pada umumnya berbahan baku silika soda lime. Homogenitas dapat dicapai dengan pencairan sempurna dan pencampuran dengan bahan baku. Polaritas merupakan hasil
gelembung kecil gas yang terjadi. Selanjutnya terdapat 5 metode pembentukan gelas, yaitu pressing, blowing, drawing, pembentukan pelat, serta pembentukan serat. Boleh di next. Berikut merupakan proses pressing. Jadi keramik yang panas itu bakal kita press menggunakan mesin. Boleh di next. Selanjutnya ada proses blowing. Pada proses ini akan dilakukan secara otomatis untuk produksi stoples kaca, botol, dan bola lampu dari sekumpulan kaca mentah, parison atau bentuk sementara dibentuk dengan pengepresan mekanis dalam cetakan. Bagian ini dimasukkan ke dalam cetakan akhir atau cetakan tiup dan dipaksa untuk menyesuaikan dengan kontur cetakan dan dengan tekanan yang dihasilkan dari semburan udara. Kemudian drawing di sini digunakan untuk membentuk bagian kaca panjang seperti lembaran, batang, pipa, dan serat yang memiliki penampang konstan. Boleh di next. Selanjutnya ada proses pembuatan lembaran gelas. Jadi di sini tuh lembaran dibentuk dengan mengapungkan gelas cair di atas kolam timah cair. Untuk prosesnya bisa dilihat di gambar yang sudah tertara di PPT. Boleh di next. Selanjutnya ada proses uniaksial powder pressing. Untuk yang bagian kiri, itu prosesnya yang A adalah die dan drum kosong. Selanjutnya B, serbuk dimuat dalam die. Yang C, ram diturunkan dan tekanan diterapkan, pemadatan serbuk. Bagian D-nya, die dikeluarkan dan cetakan siap untuk siklus berikutnya. Untuk bagian kanan, yang A, rongga die diisi dengan bubuk. B, serbuk dipadatkan dengan tekanan yang diberikan pada cetakan atas. C, potongan yang dipadatkan dikeluarkan oleh aksi naik dari pukulan bawah. D, sepatu pengisi mendorong potongan yang didapatkan dan langkah pengisian diulang. Boleh di next. Selanjutnya ada tape casting. Tape casting merupakan sebuah proses untuk membuat lembaran tipis keramik dengan menggunakan bubur keramik yang terdiri dari pengikat, plasticizer, dan lainnya. Bubur dicetak sebagai pita dengan bantuan pisau ke substrat plastik, digunakan untuk sirkuit terpadu dan kapasitor. Jadi di sini slip itu merupakan partikel keramik tersuspensi ditambah dengan cairan organik. Boleh di next. Selanjutnya ada proses slip casting. Tanah liat cair slip dituangkan ke dalam cetakan plester dan dibiarkan membentuk lapisan di rongga bagian dalam cetakan. Dalam cetakan cor padat, benda keramik seperti pegangan dan piring dikelilingi oleh plester di semua sisi dengan reservoir untuk slip dan dilepas ketika potongan padat dipegang di dalamnya. Untuk cetakan berongga, setelah plester menyerap sebagian besar cairan dari lapisan luar tanah liat, sip yang tersisa dituangkan untuk digunakan nanti. Potongan cor dikeluarkan dari cetakan, dipangkas dan dikeringkan. Ini menghasilkan potongan hijau yang kemudian dibakar dengan atau tanpa hiasan dan glasir. Teknik ini cocok untuk diproduksi bentuk kompleks dan biasanya digunakan untuk toilet, baskom, patung, dan teko. Tekniknya juga bisa digunakan untuk produksi skala kecil berjalan. Boleh di next. Selanjutnya ada proses hydroplastic forming. Kita akan mulai dengan slip yang sama, kemudian extrude, yaitu memanfaatkan sifat hidroplastik, kemudian dikeringkan dan dibakar, sama seperti struktur cetakan. Boleh di next. Selanjutnya ada proses isostatic powder pressing. Jadi mandrel itu akan kita masukkan ke dalam si cetakannya. Jadi di dalam cetakan ini udah ada powdernya. Nanti di apa namanya itu kayak di keatasin gitu. Jadi jadi si powdernya itu sama mandrelnya itu kayak masih nyatu. Jadi masih ngebentuk gitu. Boleh di next.
Selanjutnya ada proses hot pressing. Jadi di sini tuh si keramik powdernya bakal dipanaskan menggunakan heating elements. Boleh di next. Selanjutnya ada proses cementation, pengerasan pasta, yaitu pasta dibentuk dengan mencampurkan bahan semen dengan air. Selanjutnya ada pembentukan struktur kaku, memiliki bentuk yang bervariasi dan kompleks. Proses pengerasan, yaitu hidrasi reaksi kimia kompleks yang melibatkan air dan partikel semen. Kemudian ada produksi semen Portland, campuran tanah liat dan mineral. Kapur kalsin, yaitu dipanaskan hingga 1400 Celcius. Giling menjadi bubuk halus. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang polimer. Di sini outline dari polimer kita sendiri itu terdapat struktur, yang kedua ada sifat, dan yang ketiga ada fabrikasi polimer. Boleh di next. Pertama, kita masuk pada pengertian polimer itu sendiri. Polimer merupakan material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang yang didapatkan dari proses polimerisasi. Nah, polimerisasi yang terjadi pada polimer itu sendiri merupakan pembuatan polimer sintetis secara keseluruhan ya, yang terbentuk dari polimer-polimer kecil sehingga menjadi molekul yang disebut monomer. Boleh next. Berikutnya ada sifat dan struktur kimia pada polimer. Pada gambar terdapat beberapa macam polimer, yaitu polioetilen atau PE, ada polyvinyl chloride atau PVC, dan polipropilen atau PP yang terbentuk dari susunan rantai karbon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa struktur penyusun polimer itu sendiri terbentuk dari susunan rantai karbon. Bentuk dari struktur polimer terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada linear. Linear itu tersusun atas rantai karbon yang panjang. Kedua ada branched, terdiri dari rantai karbon yang sepanjang rantai karbon tersebut terdapat percabangan. Yang ketiga ada cross-linked, sama seperti struktur linear, cuman perbedaannya di antara satu linear yang lainnya terdapat percabangan yang menghubungkan rantai karbon satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah bentuk network yang merupakan bentuk rantai karbon yang berbentuk sebagai penyebaran jaringan. Boleh di next. Next aja. Berikutnya ada fabrikasi polimer, di mana fabrikasi polimer itu sendiri terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada film and fibers, yang kedua ada forming teknik, yang dimana forming teknik itu terdiri dari 3 proses, compression and transfer molding, injection molding, dan extrusion. Yang metode ketiga ada 3D printing, yang terdiri dari proses fused deposition molding, stereolithographic, polyjet printing, dan continuous liquid interface production. Boleh di next. Baik, masuk ke komposit. Terdapat 3 yang akan dibahas, yaitu struktur, sifat, dan prosesnya. Oke, untuk komposit sendiri memiliki definisi yaitu material yang terbentuk dari kombinasi 2 atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya. Komposit terdiri dari 2 bagian, yaitu matriks sebagai pengikat atau pelindung komposit dan filler sebagai pengisi komposit. Oke, untuk definisi komposit adalah kombinasi dari 2 atau lebih bahan individu dengan tujuan desainnya untuk mendapatkan kombinasi properti yang lebih diinginkan atau prinsip aksi gabungan, misalkan kepadatan rendah dan kekuatan tinggi.
bisa dilihat dari gambar, ada klasifikasi komposit itu yang gabungan bahan multifase yang dibuat secara artifisial dan memiliki dua jenis fase, yaitu fase matriks, ya bisa dilihat bahwa itu terus-menerus atau continue, dan satu lagi discrete phase atau tersebar secara terpisah dan dikelilingi oleh matriks. Fase pada komposit ada dua, yaitu fase matriks. Fase ini memiliki tujuan untuk mentransfer tegangan ke fase terdispersi dan melindungi fase terdispersi dari lingkungan. Fase ini memiliki jenis yaitu matriks logam, matriks keramik, dan matriks polimer. Untuk fase terdispersi memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja komposit dengan jenis morfologi partikel, serat, dan struktural. Sebagai contohnya ada dua, yaitu baja spheroidit. Kita bisa lihat ada dua fase di situ, matriks dan fase terdispersi. Dengan saat dia di fase matriks, yaitu berbahan ferrit dengan keadaan elastis, sedangkan fase terdispersi dengan bahannya cemented, dia dalam keadaan rapuh. Ada juga pada karet ban mobil, juga terdapat dua fase. Yang pertama fase matriks yang berbahan karet, dia memiliki sifat elastis, dan untuk fase terdispersinya dia menjadi karbon hitam dengan keadaan kaku. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan komposit. Yang pertama pultrusion. Serat kontinu ditarik melalui tangki resin untuk mengisi serat dengan resin termoset, yang dilanjutkan dengan serat yang telah diisi tadi akan melewati steel die yang telah dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan dilanjut dengan stok preform melewati die curing, yaitu mesin untuk memberikan bentuk final, dan mesin yang dipanaskan untuk memperbaiki matriks resin. Untuk proses kedua yaitu gulungan filamen, yaitu serat penguatan kontinu diposisikan secara akurat dalam pola yang telah ditentukan untuk membentuk bentuk roga atau silinder. Serat dimasukkan pada rendaman resin agar terisi oleh resin termoset. Serat yang terisi dililit secara otomatis di mandrel. Setelah jumlah lapisan lilitan sudah sesuai dengan yang diinginkan, dilakukan pengawetan menggunakan oven atau juga bisa pada suhu kamar. Mandrel dilepas untuk menghasilkan produk akhirnya. Bisa dilihat di gambar yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu proses terakhir, pre-preg production. Dengan tahap yang pertama itu mensejajarkan rangkaian spool wound, continuous fiber tooth, dan untuk yang keduanya diapit dan ditekan menggunakan roll yang dipanaskan, dan dilanjutkan untuk menggunakan pisau menyebarkan resin ke dalam film dengan ketebalan dan lebar yang seragam, dan terakhir pita tipis yang terdiri dari serat kontinu yang tertanam dalam resin yang diawetkan sebagai produk akhirnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Baik,
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.